Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lazimatul Maghfirah, Listika Alfi dan Tasya Safitri, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang akan mempresentasikan fasakh dan khulu. Selanjutnya, pengertian fasakh, macam-macam perpisahan, dan sebab terjadinya fasakh yang akan dijelaskan oleh Lazimatul Maghfirah, dasar hukum fasakh, perbedaan talak dan fasakh, hikmah fasakh yang akan dijelaskan oleh Tasya Safitri, pengertian khulu, syarat, rukun, dan peringatan bagi suami yang akan dijelaskan oleh Listika Alfi. Pengertian fasah. Fasah secara bahasa yakni pembatalan, pemisahan, penghilangan, atau penghapusan. Sedangkan fasah secara istilah yakni pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan pernikahan tersebut atau karena cacat atau penyakit yang terjadi setelah akad sehingga pernikahan tersebut tidak bisa mencapai tujuan pernikahan dengan baik. Yang kedua yakni macam-macam perpisahan akibat fasah, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, furqa i'sar. Furqa i'sar ini merupakan perpisahan yang dikarenakan seorang suami tidak mampu memberikan mahar atau nafkah wajib kepada seorang istri. Seorang suami ini diberikan waktu 3 hari, dan selama tengah waktu itu habis, seorang suami masih belum juga memberikan nafkah ataupun mahar kepada seorang istri, maka pernikahan tersebut batal. Kemudian yang kedua yaitu furqa uyub, yaitu perpisahan yang disebabkan karena salah satu pasangan mendapati aib salah satu pasangannya tersebut, yaitu seperti gila ataupun tersumbatnya kemaluan karena daging ataupun tulang. Yang ketiga yaitu furqa wad'i subaha, yaitu perpisahan karena seorang suami berhubungan badan dengan ibu mertuanya atau anak tirinya karena mengira ia merupakan istrinya. Yang keempat yaitu perpisahan karena keluar dari Islam, yang mana keluar dari Islamnya ini baik secara berpindah agama maupun secara melalui 3 kekufuran. 3 kekufuran ini berupa ridho qauliyah, ridho qalbiyah, dan ridho fi'liyah. Ridho qauliyah ini yaitu murtad yang berasal dari ucapan, yang mana ia telah menjelek-jelekan Allah beserta utusan-utusannya. Yang kedua yaitu ridho fi'liyah. Ridho fi'liyah ini murtad yang disebabkan atas perbuatan, yang mana ia telah menistakan Al-Quran dengan melemparkan ke tempat-tempat yang kotor ataupun bersujud kepada patung. Kemudian yang ketiga yakni ridho kolbiyah, yang mana murtad yang berasal dari hati, bahwa ia memiliki keraguan atas suatu kebenaran. Ia meyakini bahwa sholat itu bukanlah sesuatu hal yang wajib. Kemudian sebab terjadinya fasah. Para ulama berkesimpulan bahwa pasangan yang memiliki penyakit jusam atau kusta, barash atau balak, junun atau gangguan jiwa, atau penyakit yang menular dan berbahaya, maka ia berhak memfasah. Begitu pula suami yang memiliki cacat jub dan cacat una, ataupun istri yang memiliki penyakit ratak ataupun korong. Dasar hukum fasakh. Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui salah satu bentuk farkun atau pemutus hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan memperbolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatar belakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya dengan konsep khiyar dalam pernikahan. Hal ini dideskripsikan dalam konteks pasang suami istri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib
atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan ini memiliki khiyar untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya ini mau tetap berlangsung atau memilih untuk fasakh nikah. Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudari perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahinya itu adalah saudari perempuannya, sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus ini nikah mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah. Selanjutnya, perbedaan talak dan fasakh. Yang pertama, talak yaitu jika seorang suami mentalak istrinya sebelum hubungan badan, maka suami wajib menjatuhkan talak dan memiliki kewajiban membayar separuh mahar. Sedangkan fasakh, jika melakukan fasakh nikah sebelum hubungan badan, maka tidak ada kewajiban apapun bagi seorang suami untuk menjatuhkan fasakh. Selanjutnya, jika seorang suami menjatuhkan talak setelah berhubungan badan, maka suaminya berkewajiban membayar seluruh mahar musamma. Sedangkan fasakh, jika seorang suami menjatuhkan fasakh karena tampaknya suatu aib setelah hubungan badan, maka ada kewajiban baginya membayar mahar mistil. Selanjutnya, talak. Ikatan suami istri tidak berakhir seketika kecuali dengan talak bain kubro. Sedangkan fasakh pernikahan berakhir seketika meski perempuan yang difasakh tetap memiliki masa iddah seperti talak biasa. Selanjutnya yakni hikmah fasakh. Terdapat beberapa hikmah fasakh, diantaranya yang pertama, dengan alasan yang dibenarkan syariat, istri memiliki hak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan bersama suaminya. Jika suami diberi hak talak, maka istri diberi hak untuk fasakh. Yang kedua, melindungi hak-hak perempuan seperti hak mahar dan hak nafkah. Yang ketiga, dengan adanya fasakh, pernikahan bukan sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan keturunan, menjalin kedekatan, dan melahirkan kebahagiaan lahir batin di antara keduanya. Yang keempat, menjaga hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan ketentuan syarat. Yang kelima, menunjukkan keadilan Allah terhadap para hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian khulu'. Pengertian khulu' berasal dari bahasa khola atsauba idza azzalaba, yang artinya melepaskan pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Sedangkan menurut istilah, khulu ialah pengerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Syarat khulu'. Jika bersengketaan antara suami istri kian parah dan mungkin lagi diambil dari langkah-langkah kompromistis untuk bersatu, maka ia boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti dan buruknya keadaan yang menimpa suaminya karena bercerai dengannya. Rukun khulu'. Khulu' dapat dipandang sah dan jatuh apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Persyaratan rukun-rukunnya diantaranya adalah 1. Al-mukhala', yang dikhuluk atau suami. Yang kedua, al-mukhtali'ah, yang mengkhuluk atau istri. Yang ketiga, sighot khulu'. Dan yang keempat yaitu iwat atau tebusan. Yang terakhir yaitu peringatan bagi suami agar tidak mempersulit istri. Jika seorang suami tidak senang kepada istrinya dan benci kepadanya karena suatu hal, maka hendaklah mentalaknya dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak boleh menahannya agar mempersulit untuk menebus dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.